Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Zula yang bertugas di rumah sakit pada malam hari ini. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Doni. Bapak Doni, umurnya berapa Pak? 26 tahun. Pekerjaannya? Wira swasta. Agamanya? Islam. Baik, Bapak datang kemari ada keluhan apa Pak? Ada sakit perut di bagian kanan ini. Oh baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan, yakni yang pertama terjadi inspeksi, yakni melihat keadaan Bapak, kemudian ada auskultasi untuk mendengarkan gerakan peristaltik abdomen Bapak, kemudian ada perkusi, diketok, dan kemudian ada palpasi. Mungkin agak sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan melakukan sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak berbaring di bed sebelah sana. Kemudian mohon maaf Pak, untuk bajunya bisa dising-singkan ya Pak ya. Dan saya akan melakukan cuci tangan berdasarkan WHO. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelumnya mohon maaf Pak, untuk kakinya bisa ditekuk lututnya. Ya, terima kasih Pak. Setelah itu saya akan melakukan inspeksi pada keadaan pasien umum untuk kulitnya normal, kemudian untuk umbilikus berada di tengah, kemudian tidak terdapat asites, dan kemudian untuk kulitnya tidak terdapat sikatrik, dan kemudian tidak terdapat pembesaran organ. Kemudian saya akan melihat untuk ukuran peristaltik. Saya agak membungkuk. Pada peristaltik pasien normal, didapatkan peristaltik, kemudian tidak terdapat asites. Saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Yang pertama kita menyiapkan yakni stetoskop. Jangan lupa kita buka diafragmanya, kita tes. Dan kemudian kita dengarkan peristaltik pada pasien pada satu titik. Mohon maaf ya Pak. Kita dengarkan peristaltik, gerakan peristaltik itu 2-5 detik. Kemudian untuk normalnya dia jumlahnya adalah 5-34 kali per menit pada pasien normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi, yakni perkusi pada 4 kuadran abdomen. Kemudian saya akan melakukan perkusi hepar untuk menentukan batas atas dan batas bawah hepar pada garis midclavicular dextra. Kita ketok, kemudian kita tentukan untuk batas atas dengan perubahan suara dari sonor ke redup pada batas atas hepar. Baik, kita temukan dari suara sonor ke batas redup. Kemudian kita lanjutkan dari batas bawah hepar, itu kita temukan suara redup ke timpani. Baik, pada pasien untuk batas heparnya normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada lian, perkusi daerah spasio interkosta di bawah garis aksila anterior sinistra. Kemudian akan menghasilkan suara timpani. Setelah itu, saya akan menyuruh pasien untuk menarik nafas, menahan sebentar, lalu kita perkusi lagi di daerah tersebut. Baik Pak Doni, silahkan Bapak tarik nafas dan menahannya sebentar ya Pak. Iya Pak. Baik, perubahan dari suara timpani ke redup itu akan menandakan adanya splenomegali, tetapi pada pasien tidak terdapat perubahan suara, jadi tetap timpani, maka nilainya adalah normal. Terakhir saya akan menentukan apakah ada asites pada pasien dengan menggunakan teknik pekak beralih. Nah, pada perkusi ini, pada dinding abdomen kita perkusi pada daerah samping umbilikus ini dari suara timpani ke redup. Kita perkusi dari medial ke lateral. Kemudian kita suruh pasien untuk memiring ke sebelah kiri. Mohon maaf Pak Doni, silahkan Bapak bermiring ke sebelah kiri. Ya, setelah itu kita akan mengetuk daerah peralihan tadi. Nah, baik Pak, sudah. Apabila terjadi perubahan suara, maka tes pekak beralihnya positif. Jika tidak terdapat perubahan suara, maka pasien dinyatakan tidak ada asites. Pada pasien tidak terdapat perubahan suara, maka untuk tes asites pada pasien itu negatif. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Kita palpasi secara superficial terlebih dahulu. Maaf untuk Pak Doni, nanti jika ketika saya menyentuh kemudian dirasakan rasa sakit, maka Bapak bisa beritahukan kepada saya ya Pak Doni. Baik Pak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pada pasien sudah dipalpasi secara menyeluruhan dan pasien tidak mengatakan nyeri, berarti untuk palpasi secara superficial normal. Saya akan melakukan palpasi ini, deep palpation, agak menekan di daerah hepar. Apakah sakit, Pak? Sakit? 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 Baik, pada deep palpation pada pasien semuanya normal. Kemudian kita akan palpasi untuk melihat apakah nyeri pada hepar. Nah, pertama untuk tangan kiri kita letakkan di bawah arcus costae pada pasien. Mohon maaf ya, Pak. Kemudian kita tekan sambil kita menyuruh pasiennya untuk menarik nafas. Mohon maaf ya, Pak. Kemudian kita letakkan untuk tangan kanan di abdomen anterior, kemudian kita tekan pasien untuk diminta untuk menarik nafas. Ketika menarik nafas sambil kita tekan. Baik, Pak, silahkan bertarik nafas untuk Pak Doni. Apakah sakit, Pak? Baik, pada permukaan hepar itu terasa tidak terdapat pembesaran hepar, kemudian terasa kenyal dan halus. Palpasi daerah lien, yakni kita tangan kirinya ditaruh di bawah arcus costa atau di daerah regioflank, dan kemudian tangan kanan kita berada di costa anterior. Kemudian untuk Pak Doni tarik nafas ya, Pak. Silahkan tarik nafas, Pak. Baik, hasilnya ini bila liannya itu tidak teraba maka tidak terdapat splenomegali. Dan kita akan lakukan palpasi pada ginjal kanan, yakni pertama kita taruh tangan kiri kita pada bawah pasien, kemudian kita letakkan tangan kanan kita di abdomen, di musculus rectus abdominis. Kemudian kita seperti gerakan menangkap. Silahkan untuk menarik nafas, Pak. Apakah sakit? Baik, pada pemeriksaan ginjalnya normal, tidak terdapat balotemen, dan kemudian untuk ginjalnya tidak terasa nyeri, dan juga ginjal tidak teraba, jadi tidak terdapat kelainan pada ginjal. Tolong tarik nafas, Pak Doni. Baik, sekali lagi. Apakah terdapat nyeri, Pak? Enggak. Pada pasien tidak terdapat nyeri, juga tidak terdapat pembesaran pada ginjal, dan juga tidak terdapat balotemen atau untuk ginjalnya tidak mudah goyah dan juga tidak teraba. Maka pada pemeriksaan ginjal kiri dinyatakan normal. Di sini kita akan meraba di daerah os pubis. Apakah terasa sakit, Pak? Enggak. Baik, pada pasien pada saat ini vesika urinarianya kosong. Jika terisi itu bisa disebabkan karena kandung kemih penuh. Kemudian pada pasien dinyatakan normal karena tidak terdapat nyeri. Untuk aorta abdominalis ini tidak teraba, bisa teraba pada orang yang kurus. Pada pasien ini tidak terdapat kelainan dari aorta abdominalis. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Doni, untuk pemeriksaan pada abdomen sudah selesai. Bisa dipakai kembali untuk bajunya, kemudian saya akan melakukan cuci tangan berdasarkan WHO. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemeriksaan Pak Doni sudah selesai. Jadi untuk pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda yang berbahaya, dan juga tidak terdapat nyeri, dan juga untuk semua pemeriksaan organnya juga normal, Pak. Apakah ada pertanyaan dari Pak Doni? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.